Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Setiawan dengan NIK ST202002633. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami atau proyek kelompok kami dengan judul isi shop. Untuk bagian saya sebenarnya saya di bagian tata dasar, tetapi salah satu anggota kelompok saya yang bertugas untuk melakukan pengerjaan API, dia tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut atau tidak mengikuti pekerjaan tersebut, sehingga di sini saya sedikit-sedikit membuat API untuk uji coba Flutter kelompok kami. Untuk pertama-tama, saya akan memperlihatkan hasil dari aplikasi yang kami buat, yaitu seperti berikut. Di beranda, di sini saya menghubungkan dengan API yang bertujuan untuk menampilkan produk yang berjumlah 5 atau di limit dengan jumlah 5. Lalu di sini ada kategori, di mana di sini akan menampilkan keseluruhan dari produk sesuai dengan kategorinya. Untuk KPI antara beranda dan kategori hampir mirip, hanya dibedakan di limitnya ketika diambil datanya. Lalu ketika salah satu produk diklik, maka akan masuk ke produk detail page, di mana produk ini, di page ini akan menampilkan judul, harga, lalu cabang. Cabang ini juga menggunakan API, di mana API-nya yaitu untuk mengecek apakah produk tersebut ada di suatu cabang tertentu, sehingga di sini akan menampilkan cabang yang ada produk tersebut. Sebagai contoh di sini ada cabang Banyumas. Ketika cabang Banyumas diklik, maka akan tombol beli sekarang akan aktif, dan ketika diklik maka akan masuk ke keranjang. Di keranjang di sini akan ada beberapa tampilan mulai dari produk yang akan dibeli, total harga, tombol checkout, dan ada tombol untuk menambah jumlah barang yang dibeli, lalu menghapusnya. Ketika tombol checkout ditekan, maka akan produk yang tadinya di keranjang akan dikirimkan ke database, lalu keranjang tersebut akan dikosongkan. Kembali ke beranda, ada beberapa fitur di dalam produk detail page, diantaranya yaitu favorit, di mana ketika tombol favorit ditekan, maka produk tersebut akan masuk ke dalam page favorit. Di sini juga dapat menghapus favorit produk tersebut. Lalu ada page transaksi, di mana page transaksi akan memperlihatkan transaksi yang pernah kita lakukan. Apabila statusnya masih nol, berarti transaksi tersebut belum dibayarkan. Apabila status satu, maka transaksi di sini akan menghilang atau produk tersebut akan menghilang. Lalu ada profil. Di sini ada profil yang berisi nama, alamat, kode telepon, dan email. Di sini ada profilnya. Ketika tombol logo ditekan, maka akan masuk ke login page. Ketika login page ditekan, di sini memasukkan akan masuk lagi ke datanya, akan ditampilkan lagi data login tersebut akan disimpan di serve preference, dan di serve preference akan ditampilkan di sini. Untuk setiap page juga dilakukan cek login untuk melihat atau digunakan untuk ke API, di mana API tersebut menggunakan user ID. Masuk ke background Flutter-nya atau kode Flutter-nya.
Untuk pertama-tama yaitu main dotdart. Main dotdart tidak terlalu banyak yang diubah. Page akan ditampilkan pertama, di mana launcher page yaitu akan menampilkan icon dari aplikasi yang sedang dibuka. Untuk launcher page di sini terhubung dengan start launching. Di start launch, di launcher page, di launcher akan di init start launching akan dipanggil terlebih dahulu. Dengan di dalamnya itu ada landing page, yang dimana landing page akan berada di user. Kita masuk ke kode Flutter-nya. Untuk pertama-tama itu ada main dotdart. Untuk main dotdart di sini tidak ada begitu banyak perubahan. Di sini masih Flutter demo, belum diubah karena lupa. Lalu di sini ada routes, di mana routes ini akan mengarah ke salah satu page ini, mulai dari ranjang user, landing user, dengan navigasi 2 dan 0. Setelah dimain, dimain akan memanggil launcher. Untuk launcher tidak begitu banyak perubahan atau kode. Di sini hanya ada beberapa. Di launcher page akan memanggil start launching, di mana start launching itu akan menavigasi ke landing page. Di landing page akan menampilkan sebagai berikut, yaitu di bagian upper, di bagian bottom bar akan menampilkan beberapa icon, mulai dari icon beranda, favorit, keranjang, transaksi, dan profil, yang dihubungkan dengan navigasi-navigasi dari kelas beranda page, favorit page, keranjang page, transaksi page, dan akun page. Icon-icon ini dipanggil dari material sehingga tidak perlu begitu banyak di sini. Setelah itu ke beranda. Di beranda ada beberapa import, yaitu import package Flutter Material, Constant Dotdart, beban page, dan kategori page. Untuk import Constant Dotdart di sini berfungsi untuk memberikan seperti warna background, warna-warna seperti orange, orange muda, dan juga di sini ada URL untuk melakukan API, di mana di bagian paling belakang nanti ada endpoint-nya seperti produk kategori dan yang lain. Di bagian upper untuk beranda di sini ada icon search, akan tetapi icon search di sini belum berfungsi karena belum ada waktu untuk melakukannya. Lalu di bagian bodinya dibagi menjadi dua kolom, yaitu beranda dan kategori, di mana ketika beranda diklik atau kategori diklik, dia akan menavigasi ke depan page atau kategori page. Di depan page itu kodenya sebagai berikut. Terdapat import, yaitu kategori page, model kategori, model produk. Tidak juga ada
package HTTP di mana digunakan untuk melakukan API, lalu ada content, ada model, produk, synchronous, dan produk detail page. Di sini terdapat variabel boolean is loading true yang digunakan untuk hmm, ketika di refresh dia akan melakukan loading terlebih dahulu atau ketika cek login di init step ia akan memanggil fetch kategori di mana fetch kategori merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan API terhadap koordinator 4 dengan endpoint kategori by product, di mana kategori by product akan mengambil nilai berupa kategori yaitu ID kategori. Ini ada refresh digunakan ketika apabila ingin merefresh yaitu dengan men-scroll dari atas ke bawah sehingga terjadi refresh. Di sini ada kelas widget kategori di mana ada variabel integer, string, integer ID, string kategori, dan integer area yang digunakan untuk menampilkan atau digunakan untuk ketika for each nanti. Setelah melakukan API hmm, kategori by setelah melakukan kategori by product, di sini akan menerima sebuah data yaitu ID kategori, dan ID kategori tersebut akan digunakan untuk melakukan API selanjutnya itu produk by kategori yang digunakan untuk menampilkan produk-produk seperti berikut. Kategori by produk akan menampilkan kategori, lalu produk by kategori digunakan untuk menampilkan produk-produk yang ada di bawah. Di sini ada widget untuk menampilkan data-data tersebut, mulai dari kategorinya, lalu di samping kategori ada selengkapnya, yang ketika selengkapnya diklik akan menavigasi ke kategori page. Lalu ada widget atau kontainer yang digunakan untuk menampilkan produk, di mana produk tersebut berasal dari produk by kategori tadi, kategori by produk by kategori. Ketika salah satu produk diklik atau di tab, maka akan menavigasi ke produk detail page dan akan mengirimkan data-data seperti ini ke produk detail page. Selanjutnya ke kategori page. Sebelumnya di brand produk yang ditampilkan berjumlah 5 atau limit yaitu 5, sedangkan di kategori page di sini akan menampilkan keseluruhan dari produk yang ada di produk dari setiap kategori, sehingga untuk kodenya tidak begitu jauh berbeda, dan untuk widgetnya mungkin dari widgetnya yang berbeda yaitu di sini menggunakan grid dan card.
menggunakan. Di sini juga sama, ketika salah satu produk diklik, maka akan menavigasi ke produk detail page dengan mengirimkan data-data seperti ID, ID produk, judul, harga, harga X, dan jam main. Untuk thumbnail akan ditampilkan dengan image.network, di mana menggunakan HTTPS yang tadi ada di konstan, yaitu HTTP berikut. Setelah dari kategori page, masuk ke detail produk detail page. Data-data yang dikirimkan dari kategori page atau beranda page akan diterima di sini, mulai dari ID, judul, harga, harga X, thumbnail, dan lainnya. Di sini mulai menggunakan cek login dikarenakan akan melakukan sebuah API seperti favorit dan beli sekarang. Ada juga untuk ngecek cabang. Di init state, yang pertama dipanggil yaitu cek kategori, dikarenakan user ID akan digunakan untuk melakukan hmm, cek favorit atau mengecek apakah user sudah login atau belum. Untuk fungsi cek login seperti berikut, di mana menggunakan cell reference untuk menyimpan data-data login dan diambil dari data tersebut untuk mengecek apakah sudah login atau belum. Lalu fetch cabang. Di sini fetch cabang digunakan untuk mengambil data API dari tabel cabang yang digunakan untuk ditampilkan di bagian dropdown. Lalu cek produk by cabang. Setelah API cabang dilakukan, langkah selanjutnya itu cek produk by cabang, di mana sebelumnya ada ID produk yang dilemparkan ke dalam produk detail page. ID produk tersebut digunakan untuk mengecek produk by cabang, di mana ID cabang yang sudah kita ambil akan disamakan dengan ID produk, sehingga apakah produk tersebut ada dalam cabang tersebut, sehingga akan ditampilkan di dropdown tulisan cabang apa saja yang memiliki stok produk tersebut. Lalu ada save ranjang, di mana di sini menggunakan DB helper database yang sebelumnya sudah ditambahkan di dalam dependensinya itu, di mana DB helper ini akan menyimpan database pada handphone yang digunakan. Di sini akan memasukkan dalam tabel keranjang yaitu ID produk, judul, harga, thumbnail, user ID, dan seterusnya. Lalu ada navigasi ke keranjang user ketika beli sekarang diklik. Untuk bodinya seperti berikut. Di bagian
Atas akan menampilkan di bagian atas, di bagian bawahnya upper akan menampilkan image yang diambil dari thumbnail, tagnya diambil dari thumbnail dan ditambahkan dengan SURL yang tadi ada di constant yang digunakan untuk mengalihkan ke coordinatornya. Ada padding-paddingnya untuk membatasi atau memberi jarak. Di sini ada drop down di mana drop down ini berfungsi untuk menampilkan list-listan cabang yang memiliki stok dari produk tersebut. Ketika salah satu cabang diklik, maka button beli sekarang akan aktif. Untuk bagian uppernya ada judulnya, di mana judul ini diambil dari widget judul, di mana ketika kita mengklik salah satu produk, maka kita akan mengirimkan data berupa judul. Judul ini adalah nama dari barang tersebut, sehingga di sini ditampilkan di bagian atas. Lalu di bagian bottom navigasi terdapat favorit item icon, di mana favorit item icon ini berfungsi ketika kita mengklik favorit icon tersebut, maka produk yang sedang kita buka akan ditambahkan ke tabel favorit, sehingga ketika kita membuka favorit page, maka di situ akan menampilkan produk apa saja yang kita favoritkan. Lalu ada icon keranjang, di mana icon keranjang navigasikan ke keranjang user, atau lalu ada keranjang icon, di mana keranjang icon ketika diklik maka akan ke keranjang user, di mana keranjang user adalah merutupkan ke bagian landing page dengan navigasi kedua, yaitu ke keranjang page. Lalu ada beli sekarang, di mana ketika tombol beli sekarang diklik, maka akan mengecek apakah sudah login atau belum, dan stok gimana, apakah true atau false. Ketika sudah login, maka dia akan, ketika beli sekarang diklik, maka data-data seperti ID produk dan yang lainnya akan dikirimkan ke keranjang page. Setelah produk detail page, kita mengarah ke keranjang page. Di sini masih menggunakan DPI helper, karena seperti yang tadi di produk detail page, di sini menggunakan DPI helper untuk menyimpan ke keranjang. Itu ada di produk, judul, dan yang lainnya. Di sini akan ditampilkan tabel, isi dari tabel tersebut. Di sini juga ada cek login untuk mengecek apakah user sudah login. Di mana cek login ini akan berfungsi ketika kita akan melakukan check out.
Lalu di sini ada get keranjang, di mana yang tadi saya bilang mengambil data-data dari tabel keranjang lalu ditampilkan. Di sini terdapat juga tambah jumlah, di mana fungsi ini digunakan untuk tombol jumlahnya. Di sini juga ada query ke database, di mana akan diupdate apabila kita mengklik atau menambahkan juga menguranginya. Juga ada delete. Lalu dikosongkan ketika di check out dan berhasil check out, maka rancangan akan dikosongkan atau tabel tersebut akan dikosongkan sehingga tidak muncul lagi di body dari ranjang page. Di sini juga ada loading proses, di mana ketika kita check out maka akan memunculkan sebuah loading proses. Lebih tepatnya dipanggil ketika di check out. Di sini di fungsi klik bayar akan melakukan API dengan endpoint klik bayar. Untuk tampilannya yaitu ada upper, di mana upper menampilkan judul itu keranjang dengan titel dan color sebagai berikut, dan font size seperti itu dengan font size 25 pixel. Lalu ada bottom bar, di mana bottom bar akan menampilkan yaitu total, di mana total ini diambil dari subtotal. Subtotal merupakan hasil dari harga dikali dengan tambah keranjang atau kurang keranjang fungsi tadi. Di sini diwarnai dengan warna hitam dengan font size yaitu 16. Untuk total sendiri menggunakan style bold, lalu font size-nya 16. Lalu di sini ada tombol checkout, di mana tombol checkout ini ketika di tap maka akan mengecek apakah user sudah login atau belum. Ketika belum maka akan panggil hmm, login page, lalu akan melakukan login. Jika sudah login maka langsung data-data dari yang ada di keranjang akan dikirimkan ke klik bayar melalui endpoint klik bayar. Apabila keranjang kosong atau di tabel keranjang kosong maka akan menampilkan keranjang kosong, tambahkan produk ke keranjang, dengan di atasnya terdapat ikon shopping cart. Untuk widget menampilkan tabel keranjang tadi itu seperti berikut. Setelah dari keranjang page ke file selanjutnya yaitu favorite page. Di favorite page kita melakukan cek login juga dengan mengarah atau mengambil data dari reference. Lalu ada HTTP juga, di mana kita gunakan untuk melakukan API untuk mengirim data, untuk mengambil data-data favorit yang telah kita kirimkan di produk detail page tadi.
Di sini terdapat beberapa variabel mulai dari login user ID, loading yang digunakan untuk meloading ketika kita refresh. Untuk ini statnya kita langsung ke cek login terlebih dahulu. Setelah cek login berhasil, maka akan ke selanjutnya itu fetch produk favorit, di mana akan mengambil data dari API dengan endpoint produk favorit dengan user ID. Itulah kenapa cek login terlebih dahulu untuk mengambil user ID-nya lalu digunakan untuk API. Lalu di sini juga ada favorit remove atau remove favorit, di mana dengan endpoint yaitu remove favorit digunakan untuk menghapus kolom menghapus atau menghapus produk dari kolom favorit, dari tabel favorit. Untuk tampilannya yaitu seperti berikut: upper dengan judul favorit warna putih dengan proses 25, background colornya itu menu niaga. Untuk menu niaga diambil dari konstan tadi. Di sini ada is loading digunakan agar terdapat animasi loading. Ini menampilkan produk-produk yang ada terdapat atau hasil dari API favorit. Dengan thumbnail juga ditampilkan menggunakan SURL tadi, kode meter tadi, ditampilkan dengan menggunakan card. Terdapat judul, harga, lalu hapus, di mana fungsi hapus akan dihubungkan dengan remove favorit. Ketika hapus diklik, maka ketika tidak ada produk yang difavoritkan, maka akan tidak ada muncul widget seperti berikut. Widget tersebut berasal dari sini. Setelah dari favorit page, kita ke transaksi. Di transaksi terdapat beberapa, yaitu ada beberapa variabel sama seperti sebelumnya. User ID, login, lalu ada cek login untuk mengecek apakah user sudah login. Ketika sudah login, maka user ID-nya akan digunakan untuk melakukan API ke tabel penjualan yang digunakan untuk ditampilkan di tabel transaksi. Di sini masih ada debuggingnya untuk menampilkan user ID hmm, dan status login. Di sini terdapat fetch transaksi yang digunakan untuk melakukan API dengan endpoint transaksi dengan user ID dan statusnya. Status di sini adalah kondisi di mana apabila nol berarti produk tersebut masih belum dibayarkan atau masih pending. Jika satu maka sudah dibayarkan. User ID diambil dari cek login. Ada refresh digunakan untuk apabila di
layar tidak dari atas ke bawah, maka akan memunculkan sini. Untuk login widgetnya nanti seperti berikut: upper dengan judul transaksi, dengan background menu IP, dan style-style sebagai video. Dengan gradasi warna. Lalu ada switch operator push transaksi, di mana menampilkan hasil dari API tadi di sini. Mulai dari jumlah, judul, lalu ada gambarnya, image-nya akan ditampilkan. Lalu ada harganya, jumlahnya, totalnya, lalu cabangnya. Setelah dari transaksi page masuk ke akun page. Untuk akun page di sini tidak begitu banyak import karena akun page mengambil datanya dari server reference sama seperti cek login, lalu disimpan di variabel tersebut. Di sini terdapat cek logcode untuk mengeluarkan sebagainya. Di sini ada hasil dari cek login tersebut. Ketika cek login true dan menghasilkan data-data yang diambil dari server reference, maka akan ditampilkan di sini. Tampilkan dalam bentuk tab. Ketika belum login, maka akan diarahkan ke login daftar untuk melakukan login. Tetapi ketika kita login akan tetap di situ, akan tetapi akan menampilkan detail atau informasi dari user. Untuk kabarnya atau widgetnya dengan nama profil, lalu ada gambar. Di sini gambar masih dari folder yang ada di dalam sini, asset. Lalu ditampilkan data-data yang dari set reference. Di sini ditambahkan icon-iconnya. Lalu di bagian bawah sendiri ada button, yaitu button logout. Dimana ketika diklik maka akan melakukan fungsi yaitu cek logout. Mungkin sekarang lalu diarahkan uji. Kenapa di keranjang masih ada datanya? Karena di sini menggunakan database dari HP itu sendiri atau smartphone itu sendiri. Transaksi tidak terdeteksi login karena belum izin.
Selain page-page tersebut, terdapat juga model. Di sini ada cabang, mana cabang ini digunakan untuk menyimpan atau melakukan parse dari JSON ke gunakan untuk melakukan map dari hasil API yang kita lakukan. Di sini digunakan untuk API cabang, lalu ada kategori. Di sini juga digunakan untuk mapping, ada juga keranjang untuk menyimpan dan melakukan mapping hasil dari API. Lalu ada produk juga sama, transaksi juga sama. Untuk data helper atau database lokal dari nanti tersebut, di sini menggunakan SQLite untuk query get tabel yang jadi digunakan di sini juga ada query insert keranjang, get keranjang untuk mengambil, untuk menambahkan, untuk mendelete keranjang dan juga mengupdate keranjang. Seperti yang tadi itu menambahkan jumlah dari produk yang akan dibeli. Untuk helper di sini yaitu DP helper, di mana DP helper merupakan file yang digunakan untuk melakukan pengolahan data base di dalam smartphone sendiri. Di sini terdapat query untuk membuat tabel keranjang, lalu ada query untuk mengambil data, lalu untuk menginsert, mendelete, mengupdate. Untuk dependensi yang digunakan ada HTTP yang digunakan untuk menghubungkan ke Qt Connector atau HTTPS, SQLite untuk melakukan database, path provider, MTL dan set preference seperti icon. Lalu untuk asetnya, aset ini juga ditampilkan di launcher. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.